saya pengen coba ini, pengen coba pedasnya. Beda sama mie yang lain. Nggak ada lagi udah. Mie sedap ini memang pilihan. KPU dan Bawaslu tidak bisa menindak orang yang ingin masuk surga. Kan yang disebut dengan politik uang itu kalau ada memperkenalkan identitas diri sang calon dan kemudian mengajak memilih. Nah sekarang para kontestan itu pandai betul ngasih sedekah, ngedesi bansos. Oh ini tidak untuk mendapatkan dukungan politik, ini niatnya lillahi ta'ala. Tapi ingat ya, doakan di tanggal 2 Februari saya calon, doakan aja. Kan sama juga Pak, akal-akalan. Tapi secara hazard moral demokrasi, saya berkepentingan kalau kita hitungnya, yang bikin mahal politik uang itu politisi dan di penyelenggara. Penyelenggara kita ini kan, sorry itu saya ini Pak Komandante, kalau perlu dievaluasi. Jadi KPU dan Bawaslu itu kalau perlu ya bikin ad hoc aja Pak. Hari ini kita bertanya, KPU Bawaslu 5 tahun yang ke depan ini mau ngapain? Nggak bisa, mereka makan gaji buta Pak. Tapi anggaran untuk penyelenggaraan pemilu dan pilkada cukup fantastis. Jadi besok-besok kalau mau pilpres bikin aja kepanitiaan 3 bulan 4 bulan. Selebihnya bubarkan. Karena nggak ada pemilu, semua sudah serentak kok. KPU Bawaslu di 5 tahun yang akan datang makan gaji buta, nggak ngapa-ngapain sampai 2029. Ngapain mahal-mahal? Ini bisa dipangkas dan uang untuk penyelenggaraan pemilu itu bisa untuk makan-makan gratis. Kan itu penting supaya tidak mengkambing hitamkan demokrasi kita yang langsung. Adi Prayitno, KPU dan Bawaslu 5 tahun ke depan makan gaji buta. Surabaya, The Royal Indonesia TV, anggaran untuk penyelenggaraan pemilu cukup fantastis. Yang bikin mahal politik uang itu politisi dan penyelenggara. KPU dan Bawaslu kalau perlu dibuat ad hoc. Hari ini kita bertanya KPU dan Bawaslu 5 tahun ke depan mau ngapain. Nggak bisa mereka makan gaji buta. Hal itu disampaikan Adi Prayitno, dosen dan pengamat politik dalam seminar refleksi perjalanan demokrasi pada hari ulang tahun HUT ke-52 PDI Perjuangan di Hotel Mercure Darmo Surabaya, tanggal 11 Januari tahun 2025. Lebih lanjut Adi mengungkapkan, besok kalau mau pilpres bikin aja kepanitiaan untuk 3 bulan atau 4 bulan selebihnya dibubarkan. Karena nggak ada pemilu semua sudah serentak kok. KPU dan Bawaslu di 5 tahun mendatang makan gaji buta nggak ngapain sampai 2029. Ini bisa dipangkas dan uang untuk penyelenggaraan pemilu bisa untuk makan gratis. Supaya tidak mengkambing hitamkan demokrasi kita yang langsung. Beber Adi Prayitno. Berikut laporan wartawan Royal TV dari Surabaya Cok Santoso. Anak muda itu yang merasa dekat atau tidak menjadi bagian dari partai politik tertentu. Selebihnya itu ababil. Sayangnya yang merasa tidak dekat dengan partai ini suka dengan proyek-proyek partai politik. Jadi relawan, jadi influencer, macam-macam judulnya. Jadi sekalian, kalau pun toh kita ingin melihat di negara-negara maju, anak-anak muda, mahasiswa berpartai biasa, datang ke kampus, saya PDIP. Emang mau apa kau kalau saya PDIP? Saya adalah Gerindra. Emang mau apa kau kalau Gerindra? Dan mereka berkampanye, biasa itu. Di kita tidak. Anak muda ini alergi dengan partai, proyeknya mau. Nah, itu problem terbesar. Mau senangnya saja, proyeknya mau. Oleh karena itu, terkait dengan bagaimana misalnya meningkatkan kedisukaan, terkait dengan PDIP khususnya, Bambang Pacul ini menurut saya adalah bagian dari success story. Karena kalau melihat Bambang Pacul hari ini, betul dia PDIP, tapi di luar sana yang dilihat itu bukan Bambang Pacul yang PDIP, tapi Bambang Pacul yang originalitas. Dia bicara dari hati ke hati persoalan apa yang terjadi, persoalan politik di negara kita ini. Itulah yang saya sebut tentang pentingnya menyampaikan gagasan dan kedalaman sebuah partai dengan gagasan-gagasan yang paling orisinil. Saya kira di situ kepanjangan saya berbicara tentang Bambang Pacul. Dianggap dolop, saya khawatir. Meski niatnya dolop sebenarnya.
ini Pak? Jawa Timur oke. Ya. Bahwa Jawa Timur, DPD Jawa Timur telah membuka acara seminar dan mengadakan seminar di antara rangkaian HUT. Sepengetahuan saya seluruh rangkaian HUT yang ada materi seminarnya hanya di Jawa Timur. Artinya Jawa Timur terbuka terhadap sebuah pemikiran untuk pikirannya didiskusikan dalam internal partai. Langkah pertama dan paling utama untuk sebuah perubahan adalah cara berpikir, metode berpikir, dan itu dilakukan oleh Jawa Timur. Profesiat untuk Jatim. Oke, terima kasih Bapak. Kalau KPU dan Bawaslu juga nggak ngapa-ngapain, kayak bikin kepanitiaan aja. Berarti kembali seperti dulu PPD itu ya? Bisa saja, itu jauh lebih baik. Atau apapun lah, tetap dipertahankan, tapi harus menyesuaikan bagaimana kebutuhan KPU dan Bawaslu, terutama kinerja mereka seperti apa. Karena kan orang juga bertanya-tanya, masa iya gitu ya, sebuah penyelenggara tapi kerjanya setahun sekali, tapi 4 tahun setelahnya kan nganggur. 5 tahun dong, nggak perlu 5 tahun. Ya 4 tahun setengah lah kira-kira begitu. Saya pikiran iseng aja itu sebenarnya, ya, pikiran agak liar, ya supaya nasib KPU dan Bawaslu ini dipikirkan setelah kita menghadapi pemilu dan pilkada serentak. Itu aja sih menurut saya, Pak. Nggak menghemat anggaran juga. Ya sangat menghemat lah, Pak. Kita bisa lihat kan fasilitas KPU dan Bawaslu tuh sangat wah banget itu. Mending duitnya buat makan komisi gratis. 4 tahun gaji buta. Maturun, terima kasih. Ya tidak makan gaji muta lah.